Kembali lagi di Pradita Sensor episode 2. Pradita Sensor adalah podcast milik mahasiswa Magister Universitas Pradita milik PT Sumarekon Agung Tbk untuk mata kuliah IT Risk and Audit dengan dosen pengampu Pak Jarod Suroso. Acara ini akan dipandu oleh saya, Diah Arditya, dan saya, Mario Sutardiman. Kami merupakan mahasiswa S2 dari Pradita untuk jurusan Information and Technology. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi bersama narasumber, berikut ada sedikit arahan dari Pak Jarod Suroso. Untuk Bapak Jarod, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Oke, terima kasih hostnya ya. Jadi selamat bertemu kembali dengan YouTube-nya Pradita Unsensor dari mahasiswa program MTI dari Pradita University. Ini merupakan episode yang kedua dari Pradita Unsensor. Topik pada kali ini adalah tentang network design dan juga tentang IT risk management. Kita tepuk tangan untuk topik ini. Pada topik ini nanti kita akan membahas tentang apa itu cara melakukan network design dalam kaitannya dengan IT risk management. Ya, seperti kita ketahui bahwa IT risk management adalah suatu cara metode bagaimana kita bisa melakukan minimizing ataupun juga mitigasi dari resiko daripada suatu sistem IT kita. Karena suatu sistem IT itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan mendapatkan satu risiko, dan risiko itu tentu saja tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melakukan mitigasi dan juga meminimizing dampak daripada risiko itu. Mudah-mudahan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini bisa memberikan pencerahan terhadap kita semua. Kita tepuk tangan untuk topik Pradita Unsensor pada kali ini. Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih atas sedikit arahannya Pak Jarod. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Jarod Suroso. Oke. Ya, untuk para narasumber, kami persilakan untuk masuk. yes. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yakni Pak Wari dan Pak Markus. Jadi hari ini kita bakal bahas tema IT Risk Management dan IT Audit ya. Oke, jadi mungkin pertama sebelum ke sesi materinya, kita akan tanya-tanya dulu nih tentang latar belakang dari Pak Wari dan Pak Markus ya. Mungkin boleh minta tolong diceritakan sebelumnya pernah mengambil program S1 di mana, mengambil jurusan apa, sama sekarang juga sedang bekerja di mana dan sebagai apa. Mungkin boleh dari Pak Wari dulu. Oke, terima kasih. Teman-teman, selamat siang, teman-teman Pradita semua. Saya Handono Wari, jadi saya biasa dipanggil Wari. Kebetulan saya background itu di Buddha Dharma dahulu, komputer juga. Saat ini saya bekerja di Amarta, di bagian Sales and Distribution. Nah, kenapa saya tertarik ambil di Pradita, di Digital Enterprise Architecture, karena menurut saya ini satu mata kuliah yang menurut saya kedepannya akan penting sekali. Karena saya punya purpose untuk bagaimana saya build sebuah bisnis ke depan untuk dengan saya sendiri gitu ya. Jadi ini modal saya untuk bagaimana saya membuat sesuatu dengan baik, dengan proses yang benar gitu ya. Jadi itu, dan kebetulan juga ini dekat dengan rumah di Gading Serpong. Jadi waktu saya bisa manage waktunya mudah diatur gitu ya, dan ya demikian. Oke, terima kasih Pak Wari. Cuma kan tadi juga kita tahu sedang bekerja juga sudah berkeluarga mungkin. Oke. Sudah berkeluarga. Nah, itu gimana tuh bagi waktunya, walaupun tempat tinggalnya dekat sini, cuman kan kalau kerja ada keluarga terus kuliah lagi kan. Betul. Itu gimana tuh? Ya kebetulan saya bekerja di kantor di Simatupang gitu ya. Jadi saya pencinta public transportation gitu. Jadi memang di hari Rabu Kamis itu waktu saya agak mepet, jadi saya udah izin ke kantor. Jadi saya bisa diberikan izin untuk pulang lebih cepat. Tapi problemnya adalah pada saat hujan gitu ya. Jadi kayak kemarin saya pulang tuh jam 10 malam dari kantor karena memang traffic jam semuanya. Jadi untuk kita tetap bisa eksis, bisa hadir di kampus, di fokus, itu akhirnya saya putuskan untuk
sekolah belajar di kantor. Gitu. Jadi waktu saya bagi, kebetulan saya olahraga 2, lari sama kebetulan sama teman-teman ada ini untuk golf gitu ya. Jadi ya semua waktu harusnya kalau sama kita disiplin dengan waktu, manajemen waktu itu harusnya bisa lah kita atur semua gitu ya. Oke. Berarti kesulitannya tadi ya kalau misalkan hujan, macet, nah itu. Iya, betul. Wah, tapi kalau masih bisa menjalankan hobinya tuh berarti time management bagus banget sih. Oke. Selanjutnya kepada Pak Markus, kita mau tahu juga dong latar belakangnya Pak Markus, terus alasan mengambil kuliah di Pradita, kemudian juga tadi cara bagi waktunya seperti apa. Oke, terima kasih waktunya. Selamat siang teman-teman yang lain. Nama saya Markus, saya S1-nya di Bina Nusantara, lalu jurusan juga teknik informatika, dan sekarang bekerjanya juga di bagian komputer. Sesuai dengan jurusannya, saya develop aplikasi di Bank Negara Indonesia (BNI) gitu. Di situ saya banyak membuat aplikasi dari mulai dia lulus kuliah all the way sampai sekarang, banyak berkecimpung di aplikasi mulai dari desain, development, testing, maintenance dan sebagainya. Nah, the next big thing yang saya lihat adalah lebih ke arah big data-nya gitu. Bagaimana dengan aplikasi yang sudah terbuat, data-data terkumpul, gimana kita bisa olah menjadi big data, suatu big informasi itu menjadi insight dan menjadi bahan untuk para decision maker mengambil keputusan. Jadi saya rasa big data dan IoT jurusan yang diambil oleh Pradita ini sudah sesuai dengan arahan yang akan ke depannya future-nya lah gitu. Oke, jadi alasan saya ngambil S2-nya gitu. Dan sama kayak Pak Wari, lokasinya dekat dengan rumah, jadi gampang kesininya gitu. Mengenai time management memang rada tricky karena kan memang kuliahnya Rabu, Kamis, Sabtu, jadi saya usahakan selalu onsite, jadi saya tetap keluar dari kantor, online di mobil sembari listen mode, sampai sini baru buka gitu. Jadi diusahakan lah. Ujung-ujungnya kan masalah bagi-bagi waktu, masalah komunikasi ya. Yang penting kan tiap hari kita ada kontak dengan keluarga dan segala macam. Ya, itu yang dijaga sih. Oke, berarti Pradita ini sudah memiliki jurusan yang memang diperlukan untuk masa depan ya, Pak? Iya, betul dan banyak perusahaan-perusahaan sekarang juga kayak Wari gak tahu banyak mulai masuk ke big data kan, mulai AI dan semuanya itu ujungnya dari data itu. Oke. Terima kasih Pak Markus, Pak Wari. Kita mulai saja masuk ke materi ya. Saya mau tanya, saya dan Mario mau tanya mengenai pengertian dari IT risk management itu sendiri. Menurut Bapak gimana? Oke, dari saya dulu ya. Jadi IT risk management itu kalau kita lihat itu lebih ke arah, pertama kita lihat dari resikonya. Resiko itu adalah sebenarnya hasil dari kemungkinan atau dampak dari suatu event yang terjadi gitu. Gimana kita bisa melihat possibility yang terjadi apa aja. Nah, dari sisi teknologi informasi itu lebih ke arah hasil daripada nilai aset informasi yang kita punya, aplikasi, dan juga kerentanan sistemnya beserta juga dampak vulnerability lah kalau kita sebut terhadap aplikasi itu dan terhadap organisasinya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong IT risk management itu lebih ke arah gimana sih kalau kita udah punya IT governance yang itu nanti align dengan enterprise governance, itu ditata kelolakan. Basically IT governance tata kelola bagaimana itu diimplementasikan ke dalam sistem semua yang ada dalam satu company, di mana yang memakai teknologi informasi, di mana kita bisa lihat di situ apa aja sih yang kemungkinan bisa terjadi di sana, resiko apa yang kita harus ambil, dan ancaman apa aja yang ada gitu. Nah, IT risk management itu ada komponennya mulai dari ownership-nya gimana, terus tata kelolanya gimana, operasionalnya gimana, sama menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dari situ. Semoga menjawab. Ya, penjabarannya sangat jelas ya Pak ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin dari jawaban yang sebelumnya tadi saya mau tanya juga, mungkin di perusahaan Pak Markus di BNI apakah sudah menerapkan IT risk management tersebut atau bahkan Bapak ingin membawanya agar dia bisa diaplikasikan di perusahaan tersebut? Ya, sebagai karena BNI itu adalah suatu bank di mana bank ini selalu diawasi kan oleh government, OJK dan Bank Indonesia. Mereka juga punya set of regulation yang harus dipatuhi. Jadi di situ untuk kita punya divisi khusus risk and compliance, di mana di situ segala sesuatu aplikasi yang akan dipakai dirilis, baik itu untuk back office ataupun untuk facing customer atau vendor, itu harus memenuhi regulation dan compliance tertentu gitu, termasuk mulai dari sisi governance-nya plus dari sisi sistem implementasi security dan sebagainya. Jadi sudah diimplementasikan
Cuma mungkin yang ini lebih teratur. Oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya. Tadi kan kita udah berangkat dari definisi IT risk management nih. Nah, selanjutnya kenapa sih IT risk management itu penting, sama bagaimana hal ini bisa mempengaruhi suatu kesuksesan atau ya keberhasilan suatu organisasi atau bisnis gitu. Ya, Mungkin terima kasih. Saya coba menjawab. Kalau tadi Pak Markus bicara sangat lancar gitu ya. Kalau memang di dunianya beliau, dunia saya di sales distribution, tapi I'm trying to understand dan belajar learning dari proses ini. Tapi by the way, menurut saya itu penting. Ya, IT risk management itu sangat penting karena proses ini kan satu proses yang butuh kedisiplinan tinggi dari di sebuah perusahaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu di setiap perusahaan itu kan punya aset yang sangat berharga, dari mulai properti intelektual gitu ya, lalu juga confidentiality, integrity data, semua itu sangat penting. Jadi bisa dibayangkan kalau kita di satu organisasi yang besar, kita tidak punya IT risk management yang prudent, itu jika ada suatu masalah, ada downtime, ada force major gitu, kita nggak bisa melakukan apapun gitu ya. Artinya the way kita untuk overcome terhadap problem juga akan kesulitan gitu. Jadi bagi saya ini sangat penting karena at the end ini akan ujung-ujungnya kan masalah outcome-nya adalah kepada bagaimana perusahaan itu bisa survive dan bisa gain revenue sebesar mungkin gitu ya. Bisa bayangkan di satu waktu bisnis lagi berjalan bagus, tahu-tahu IT kita ternyata problem, dan dalam sekejap bisnis kita hilang, revenue hilang, even perusahaan kita juga bisa berhenti total karena tidak ada satu proses yang prudent untuk mengidentifikasi itu. Itu menurut saya jadi sangat penting. Oke, ya terima kasih Pak Wari. Ya benar juga sih ya, kalau misalkan semua sekarang udah terintegrasi oleh data, kalau misalkan ada downtime tadi atau force major tadi, udah langsung berhenti semua prosesnya, revenue ngaruh, semua langsung down ya. Oke, selanjutnya yang akan kita tanyakan adalah komponen apa saja sih yang diterapkan dalam IT risk management di organisasi? Oke, kalau kita ngomong komponen-komponen di dalam IT risk management, basically kita perlu lihat dulu IT risk management ini apa aja sih basically. Karena kalau secara overview, basically itu ada dua yang kita perlu hadapi. Pertama, kita tahu know yourself dulu nih, apa sih yang kita punya, apa yang kita barang-barang yang ada, dan ancaman apa yang mungkin terjadi dari situ. Kedua adalah di bagian untuk risk identification-nya dan risk controlling-nya. Bagaimana kita bisa mengontrolnya itu sama kita tahu ancaman yang mungkin terjadi. Nah, dalam kacamata itu IT risk management ini terbagi atas dua komponen, risk identification dan risk controlling. Nah, di risk identification kita perlu tahu nih kita punya item apa aja, ini masuk ke kategori yang mana, high, medium, low, dan dari situ ancaman yang mungkin terjadi apa, serta mitigasi-mitigasi yang kita perlu siapkan seperti apa. Nah, di bagian controllingnya kita lihat dengan semua proses-proses yang ada ini, bagaimana kita bisa mengontrol setiap possibility yang mungkin terjadi, gimana ini kita bisa lihat bisa nggak dibikin proaktif, bisa ngecek gitu, just in case terjadi, maka kita jangan reaktif tapi lebih ke arah proaktif. Terus kalau udah terjadi, action yang kita siapin apa. Jadi itu semua kita harus siapkan sebelum kita melakukan implementasi daripada sistemnya itu. Oke. Semoga menjawab. Berarti ada 3 komponen penting, risk management, risk identification, dan risk controlling. Oke, baik. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya boleh. Aku. Ya, silakan Pak Hanif. Iya tadi aku dengar ada proses identifikasi gitu ya. Nah, proses identifikasi itu katanya nanti akan menemukan banyak ancaman. Nah, itu ancaman-ancaman apa saja ya? Boleh tolong dijelaskan nggak? Ya, thank you Pak Hanif. Jadi sebetulnya ancaman di luar sana itu khususnya cyber itu sangat tinggi sekali, sangat banyak macam-macam. Kita punya prinsip bahwa penjahat harus lebih pintar daripada polisi gitu ya. Jadi dari mulai yang sifatnya pencurian data, lalu virus gitu ya, unauthorized access ke semua ini gitu. Jadi sangat banyak. Tapi saya mau coba sampaikan ada hal yang sangat menarik gitu. Jadi kalau teman-teman tahu kan kemarin salah satu cryptocurrency platform terbesar Indodax gitu kan, itu juga menurut saya
kita mungkin di dunia IT nggak realize bahwa itu ternyata bisa kejadian juga itu. Dengan satu security yang menurut saya sudah sangat powerful, orang-orang di sana sangat bagus, saya lihat punya experience di sana, tapi bisa kebobolan juga karena hal yang simple gitu ya. Jadi dream job namanya gitu ya. Jadi dia ditawarin untuk jadi freelancer, tapi problemnya dia pakai komputer yang sama dengan komputer kantor gitu ya. Akhirnya dimasukin ada virus gitu ya. Jadi menurut saya akan selalu evolve gitu. Jadi linear apa yang dilakukan di luar sana, cyber sana, tapi bagi kita yang paling penting adalah balik lagi tadi risk manajemennya itu harus benar-benar menjadi top priority dari sebuah organisasi sih gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Hanif. Ya, terjawab Pak. Terima kasih banyak. Ya, tambahan sedikit dari saya pernah dengar suatu pepatah yang bilang senjata yang paling hebat, kelemahan terbesar adalah usernya. User sendiri. Dia nggak tahu cara makainya atau dia bisa lengah cara makainya. Gitu. Thank you Pak. Oke. Terima kasih Pak Markus dan Pak Wari. Dari audiens kira-kira ada yang mau bertanya kembali? Ya, mungkin saya. Ya, Saya dengan Sugi, saya mau bertanya Pak. Tadi kan kita dengar juga bahwa audit itu dapat memberikan manfaat kan bagi perusahaan Pak. Bisa diceritakan nggak manfaat itu apa sih lebih detail, dan juga apa saja langkah utama yang terlibat dalam audit supaya bisa bermanfaat bagi perusahaan sih? Oke, terima kasih pertanyaannya sungguh menarik. Jadi basically kan kalau kita lihat dari IT Risk and Audit ini pertama kali kan kita define dulu governance ya, tata kelolanya nih. Baik dari sisi enterprise-nya, perusahaannya, maupun dari sisi IT-nya nih. Dari sisi IT-nya kita lihat ada governance, lalu di situ ada IT risk, baru kita ngomong ada IT audit. Nah, apa yang dimaksud dengan IT governance tadi tata kelola diimplementasikan dengan IT risk. IT audit ini lebih memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang kita itu sudah auditable, istilahnya bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi dari situ kita ngelihat komponen-komponen apa aja yang dari sisi aplikasi, mulai dari sisi security, fungsionalitas, ataupun dari sisi nanti untuk hak aksesnya. Nah itu terus siapa yang melakukan apa pada jam berapa. Nah itu semua tuh auditnya harus ada kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Ada tambahan dari Pak Wari? Ya, saya teringat dari apa yang disampaikan Pak Jarod aja bahwa IT audit tuh, IT audit manajemen tuh lebih kepada ya udah apa yang kita plan itu yang harus kita lakukan gitu kan. Betul. Kemudian disitulah akan dilihat tahapan-tahapannya apakah sudah benar sesuai dengan plan yang ada. Itu aja sih. Plan what you do what you plan. Oke. Sangat menarik ya Pak ya. Ya. Nah, terima kasih Pak Terima kasih. Markus, Pak Wari. Dari audiens kita persilahkan satu pertanyaan lagi. Boleh. Silakan Pak Aji. Oke, tadi saya dengar beberapa kali Pak Wari sempat call out mengenai bisnis priority, dan juga Pak Markus juga bicara mengenai aspek security. Pertanyaannya Pak, mengapa penting untuk menyeimbangkan antara business goals dengan ukuran IT security dalam network design? Ya. Iya, jadi bagi saya itu sangat penting karena ujung-ujungnya kan kita bicara cost gitu ya. Karena berangkat dari purpose kita, bagaimana kita building satu framework bisnis which is IT, itu mau seperti apa goalnya. Jadi dan itu di awal benar-benar harus kita selaraskan dengan bagaimana kita making money, making profit di bisnis kita gitu ya. Jadi sometimes ada tahapan-tahapan harus kita lakukan gitu ya. Jadi bisa jadi di awal mungkin kita melakukannya secara bertahap, tapi juga bisa jadi kalau memang ternyata bisnis kita dari awal memang harus start bigger, dan itu something yang harus di top priority. Jadi harus ada, balik lagi seperti yang dosen kita sampaikan bahwa IT governance-nya penting sekali gitu kan. Karena disitulah bagaimana kita menyelaraskan semua stakeholder supaya mereka sesuai gitu. Karena biasanya di awal-awal itu antara IT dan sales dan finance itu something tiga party yang akan selalu di ruangan itu akan berlama-lama, bukan berdiskusi tapi berdebat gitu kan. Berdebat karena semua punya kepentingan, punya purpose masing-masing, tapi at the end kalau semua sadar bahwa kita punya IT governance menjadi satu mindset di semua stakeholder, harusnya bisa ketemu titik temunya sih solusinya. Tambah dulu saya tambahan? Ya, tambah dari saya kalau kita melihat dari kita ngomongnya bahasanya design networks, berarti kan ada kata desainnya itu. Jadi sebenarnya di awal sekali itu ke semua stakeholder itu harus duduk
Dan sebelum melakukan desain, dia harus gather dulu semua requirement yang diperlukan apa sih. Dan juga bila mana kita melihat ini, oh ternyata aplikasinya itu besar, maka nggak hanya dari sisi fungsionalitas, tapi kita harus lihat dari sisi security-nya gimana, performance-nya gimana handle kalau tadi pagi kita ikut seminar, gimana bisa handle segitu banyak customer yang come in dengan transaction per second-nya harus diperhitungkan, serta yang paling penting adalah security gitu kan. Kalau tadi bahasanya tuh banyak hacker yang suka nge-tap in data kayak gitu, tamper data. Nah, semua hal itu dalam fase requirement gathering dibahas, lalu dilakukan desain. Dari situ tuh kita bisa melakukan planning nanti harus seperti apa, dan harus ada stages-stagesnya gitu untuk menuju ke final product yang kita akan capai. Tapi goal semua itu kita harus memastikan kepentingan dari semua stakeholder itu bisa terpenuhi kayak gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Menurut kami pembahasan ini singkat, padat, dan sangat jelas. Terima kasih. Semoga ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, bisa diimplementasikan ke organisasi yang sedang kita jalani. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Pak Wari dan Pak Markus, dan kita tutup sampai di sini. Terima kasih semua.